lagi di Islam Itu Indah, masih di Islam Itu Indah spesial Ramadan. Alhamdulillah. Jamaah. Masih di tema kita pagi hari ini puasa anak zaman now. Masih ditemani bintang tamu kita Rahel Aman dari studio. Nah sekarang kita lanjut lagi nih bagaimana caranya orang tua agar bisa menciptakan suasana kebersamaan serta semangat beribadah dalam keluarga zaman now di bulan Ramadan ini. Yuk kita minta penjelasan kembali dari guru kita Ustadz Maulana. Mohon izin waktunya silakan. Makasih banyak Mas Fadil yang luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Mas Fadil yang luar biasa. Anak-anaknya udah gede-gede semua. Kalau saya alhamdulillah anak saya masih kecil-kecil termasuk saya. Cara mendidik anak di zaman now ini memperkenalkan kebersamaan di bulan Ramadan. Yang pertama, ibadahlah bersama anak. Ibadah bersama anak. Sahur sama-sama, buka bareng-bareng. Ini hebat ini. Saya mohon maaf walaupun saya jauh, anak saya di Makassar, saya di Jakarta. Tapi pada saat mereka sahur saya bangunin. Pada saat buka puasa saya temenin. Gitu caranya. Sehingga anak itu merasa bersama dengan orang tuanya beribadah. Kita kan kadang-kala bermasa bodoh dengan puasa anak. Kenapa tidak nanya anak gimana puasanya hari ini? Lancar enggak? Tapi jangan menghakimi anak. Puasa ya? Enggak puasa ya? Makanya tadi. Buka ya tadi. Lemes ya? Enggak bisa begitu. Memangnya ada security? Enggak begitu. Yang kedua. Adakan kegiatan bersama anak. Jangan keluarin zakat fitrah sendiri. Ajak anak. Jangan suruh anak bawa zakat fitrah sendiri. Bawa zakat fitrah. Dia bawa itu kantongan. Ini zakat fitrahku. Jangan. Ajak anak. Didik anak. Kegiatan bersama anak. Betul. Dan yang ketiga. Buat kita semua. Ajarkan anak kreasi dalam beribadah. Kok kreasi dalam ibadah? Anak-anak diajak masuk ke masjid. Apa? Jadi pengurus, jadi panitia. Saya minta di masjid saya itu, di masjid yang dekat rumah saya, yang tempat saya mengurus tanggung jawab. Itu saya suruh tiap malam tampilkan satu anak kreasi apa aja. Mau surah-surah pendek, mau doa-doa harian, terserah. Tampilkan, bergantian anak. Kalau anak yang datang satu, pasti emaknya ikut. Bapaknya ikut, neneknya juga ikut. Mau saya lihat cucuku. Tidak, itu neneknya itu yang ngomong itu. Yang ketawa. Jamaah. Apalagi sekarang kan anak-anak suka dengan tuh superhero. Ada sekarang Avenger. Apa sebut? Captain America. Hulk. Hawkeye. Hebat tuh paham semua ya. Terus Spider-Man. Iron Man. Thor. Oh, benar. Masih ada. Apa lagi? Vision. Black Widow. Black Panther. Wakanda Forever. Forever. Harus begitu. Orang tua harus jago. Hebat anakku. Masak. Kayak Spiderman. Jago. Gitu. Jadi orang tua tidak boleh kalah sama anak. Oke? Bu, ibu tahu Spiderman? Enggak. Enggak tahu? Enggak tahu. Tahu yang itu. Iya. Ibu tahu Thanos? Enggak tahu. Enggak tahu Thanos. Ah, Thanos yang mana, Bu? Yang hijau kata. Yang hijau. Itu Thanos bukan yang hijau. Yang hijau Hulk. Yang hijau itu Hulk. Ya. Jamaah. Jadi suasana Ramadan itu ceria. Ceria Ramadan. Bahagia Ramadan. Menghidupkan Ramadan. Di 10 terakhir Rasulullah tidak ibadah sendiri. Tapi membangunkan keluarganya untuk menghidupkan Ramadan. Sahur, sayur.
Ini Masya Allah. Jadi gitu. Tidak harus semangat. Jadi anak itu Ah. tidak merasa beban. Benar. Ibadah puasa itu bukan beban. Bukan juga selalu dituduh-tuduh. Kamu udah buka puasa, kamu udah... Nggak usah Nggak begitu sama anak tuh bisa. harus dibimbing. Sebaiknya anak itu dibesarkan hatinya. Masya Allah. Oh hebat. Oh Ustadz makasih banyak ilmunya. Termasuk tadi dari Spider-Man dan Thor dapat salam. Apa tuh? Iron Man. Silakan duduk. Masya Allah. Jazakallah khair, makasih banyak Ustadz Maulana penjelasannya, mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Kita kasih kesempatan lagi sama bintang tamu kita nih. Amanda, ada yang mau ditanyain lagi? Aku mau nanya, nah tadi kan kalau Ustadz Maulana nyontohinnya kayaknya mungkin kalau yang masih kecil-kecil ya gitu dipakai superhero, mau sholat gitu. Nah sekarang nih kalau misalnya yang udah seumuran aku nih atau yang remaja-remaja lah gitu. Kan suka gengsi ya kalau dikasih nasihat sama orang tua gitu. Kayak misalnya ayo ngaji atau ayo udah gak usah ke mall dulu. Dan kadang-kadang nih yang mungkin bikin lebih gengsi nih, apalagi kalau dinasihatin itu biasanya kalau depan teman-temannya gitu atau ada depan orang lain. Tuh gimana ya cara supaya ya udah kita nerima aja sebagai supaya anak bisa gitu. menerima tanpa merasa ada yang gak Gengsi. enak atau gengsi gitu ya. Nah kita minta deh penjelasannya langsung dari guru kita Ustadz Ahmad Khan, mohon izin silakan. Makasih Mas Fadli. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya agar anak tidak gengsi mendengarkan nasihat orang tua? Ketika kita menghadapi anak yang sudah dewasa, biasanya ada perasaan gengsi ketika dia mendengarkan nasihat orang tuanya. Maka kita harus paham, kata Al-Imam Ghazali rahimahullah bahwasanya lisanul hal afsah min lisanil maqal. Ketika kita mengajak anak-anak kita yang sudah dewasa memberi nasihat kepada mereka, maka contohkan itu lebih baik. Kenapa? Karena lisanul hal afsah min lisanil maqal, praktek itu lebih mujarab, lebih manjur daripada cuman sekedar teori. Kenapa? Karena ketika anak udah dewasa, kalau orang tua cuman perintahin aja, tapi orang tuanya nggak ngerjain, maka orang tua bakal dibalikin sama anak. Ayo kamu sholat berjamaah di masjid, orang tuanya nggak sholat ke masjid, kira-kira anak bakal ngomong apa Bu? Bapak nyuruh saya ke masjid, bapak aja nggak ke masjid, kan begitu ya. Tapi ketika orang tua mencontohkan anaknya sambil mengajak anaknya untuk ke masjid, maka ini adalah cara yang paling efektif, yang paling manjur, yang paling mujarab agar anak kita mau mendengarkan nasihat kita. Dan Rasulullah SAW beliau adalah sosok seseorang yang mengajak kebaikan dan memerintahkan sesuatu amal yang saleh, yang mana beliau tidak pernah mengajak sesuatu kebaikan kepada siapapun kecuali beliau sudah melakukannya terlebih dahulu sebelum memerintahkannya. Dan di zaman sekarang kan banyak orang yang cuma merintahin doang tapi nggak ngerjain. Nyuruh-nyuruh aja sebagai orang tua tapi kagak nyontoin sama anak. Nyuruh anak nutup aurat tapi orang tuanya kagak nutup aurat. Nyuruh anak jaga penampilan, jangan memperlihatkan hal-hal yang diharamkan Allah. Kadang-kadang emaknya lebih ganjen dari anaknya. Ya, apalagi orang tua sekarang, mohon maaf kadang-kadang ya Bu ya. Kadang-kadang kalau dandan gak mau kalah sama anaknya. Ya, gak mau kalah sama anaknya. Semua dia pakai tuh di mukanya. Ya, apa aja ada dia pakai. Sampai-sampai banyak emak-emak zaman sekarang kena penyakit cabe-cabean. Tahu gak Bu penyakit cabe-cabean? Bu, kalau kata pepatah Betawi Ustadz, kelapa puan nyebur di kolam. Cakep. Makan pisang di bawah pohon timbul. Cakep. Perempuan sekarang cakepnya malam. Cakep. Kalau siang kulitnya digaruk ngebul. Kenapa? Karena orang tua kagak nyontoin yang bagus, yang baik kepada anaknya. Makanya kalau mau didengar nasihatnya orang tua contohin. Maka insya Allah sambil dicontohkan anak akan mengikuti orang tuanya. Tuh yang pertama. Yang kedua, tadi kan Amanda bilang kadang-kadang ada orang tua yang suka nasihatin anaknya di depan temennya. Maka ini sesuatu yang salah. Kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah, beliau katakan wansuh fin firaldi. Kalau kamu mau menyampaikan nasihat kepada anak atau kepada siapapun, maka sampaikanlah di saat dia sedang sendiri. Tidak ada orang yang lain. Sampaikan ya ketika anak kita berkumpul dengan teman-temannya, ya kita tidak perlu nasihati dia di hadapan teman-temannya. Kenapa? Kita menjatuhkan harga diri anak kita. Kita menjatuhkan ya pandangan orang lain yang tadinya bagus memandangnya jadi buruk. Ya, maka kita ajak dia untuk beri nasihat di saat dia tidak ada teman-temannya. Ya, ketika ada temannya biarin aja. Nanti kita catat poinnya apa yang harus dinasihatin. Ketika sudah kembali ke rumah kasih tahu. Ya, tadi
Abah lihat kamu begini, begini, begini. Itu nggak boleh. Yang harusnya seperti ini. Lain kali jangan dilakukan. Jadi anak juga merasa diperhatikan. Anak juga merasa dimuliakan. Anak juga merasa dijaga kualitasnya di hadapan yang lain. Ini yang diajarkan oleh ulama-ulama salaf kita. Jangan sampai ketika kita memberi nasihat, tapi kita menjatuhkan orang lain. Jangan sampai ketika kita memberi nasihat, kita justru malah menjelekkan orang lain. Terlebih itu anak kita sendiri. Bu, mohon maaf banget. Kadang-kadang ibu-ibu zaman sekarang banyak yang ketika menasihati anaknya justru malah menjelekkan anak-anaknya di hadapan orang lain. Bahkan kadang-kadang di saat anaknya tidak ada. Ibu mah enak banget bu, ya punya anak, anaknya nurut, perhatian anak saya, na'udzubillah min dzalik, susah buat kalau dinasihatin, disuruh ngaji kagak mau, disuruh ibadah susah, ya hati-hati tuh. Itu jadi doa. Kenapa? Karena orang tua itu dia punya lisan mustajabu dakwah. Ya, doanya orang tua kata Rasulullah seperti doanya Nabi buat umatnya. Diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka doakan anak yang baik. Ceritakan yang baik. Beri nasihat kepada anak. Jaga perasaannya dan doakan. Mudah-mudahan anaknya bisa menerima nasihat dan dirubah menjadi orang yang lebih baik. Amin. Jadi jangan maki-maki anak. Nanti di mulut itu ada doa, ntar ada kejadian semua, nauzubillah. Dan juga tadi sebagai contoh juga sebagai anak dari anak-anaknya. Jadi kalau misalnya anak yang mau disuruh apa, orang tuanya udah ngelakuin duluan. Contohin. Jangan orang tuanya nggak ngelakuin, anaknya dipaksa. Resepnya Nabi Muhammad. Satu lagi ditanya tadi sama orang-orang, itu digaruk ngebul apaan digaruk ngebul? Itu dempul maksudnya. Bedaknya tebel gitu. Tebel. Oh pantesan, bedaknya tebel bu. Ya Allah, masih penasaran dari tadi Ustaz. Makasih banyak jazakallah khair atas penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Yuk sama-sama nih waktunya kita mendengarkan kisah yang dibawakan oleh guru kita Ustadz Syam. Mau nih jadi Ustadz Syam waktunya. Innalladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Syekh Muhammad Hasan dalam sebuah khutbahnya menceritakan tentang seorang pemuda saleh. Pemuda saleh ini tiba-tiba menggegerkan masyarakat karena tiba-tiba di suatu malam yang dingin dia berteriak dari dalam kamarnya. Dia berteriak, tidak, aku tidak mau. Aku tidak mau sekarang. Jikalau kau ingin, aku harus meminta restu ibuku dulu. Tiba-tiba dalam kesunyian malam, dalam keadaan yang dingin, tak ada suara sama sekali. Tiba-tiba terdengar seorang pemuda yang berteriak dari dalam kamarnya, tunggu dulu, aku tidak mau tanpa restu daripada ibuku. Semua warga masyarakat mencari-cari, dari mana suara ini? Suara dari mana ini? Gerangan siapakah orang yang berteriak di malam hari seperti ini? Akhirnya orang-orang pun mencari, akhirnya mereka tahu bahwa suara tersebut daripada kamar seorang pemuda yang terkenal saleh. Pemuda yang tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Pemuda yang sangat terkenal berbakti kepada orang tuanya. Pemuda yang sangat baik kepada kedua orang tuanya. Akhirnya masyarakat berbondong-bondong masuk ke dalam kamarnya. Ada apa dengan dirimu? Tapi dia terus berteriak, tidak, aku tidak akan mau jikalau aku belum diizinkan oleh ibundaku. Dicarilah seorang ibunda. Di mana ibunya? Biasanya ibunya pasti bersama dengan anak muda ini karena dia adalah seorang anak soleh yang sangat berbakti kepada ibundanya. Terdengar sayup daripada kamar sebelah, seorang perempuan sedang mendoakan anaknya. Ya Allah, berikan kemudahan terhadap anakku, berikan kesehatan terhadap anakku, berikan kesembuhan terhadap anakku. Didekati oleh masyarakat, ibu, anakmu di sebelah sedang berteriak-teriak. Apa yang engkau lakukan di sini? Apakah anakmu sedang sakit? Apakah anakmu sedang memerlukan bantuan? Coba kau tengok anakmu. Ada apa dengan anakmu? Kenapa dia berteriak-teriak? Dan dia terus mengucapkan kalimat-kalimat yang aneh. Berulang-ulang kali dia mengucapkan kalimat yang aneh. Coba kau tengok anakmu di sebelah. Apakah engkau tidak mendengarnya? Kata sang ibunda, sungguh aku mendengarnya, tapi aku tidak tega untuk mendekatinya. Dengan wajah yang bersinar terang, dengan wajah tulus ikhlas, seorang ibunda masuk ke dalamnya.
ke dalam kamar dan dia mendekati seorang anak yang tadi berteriak-teriak. Yang terus mengatakan, tidak, aku tidak akan pergi sebelum ibuku merestuiku. Aku tidak akan bersamamu sebelum ibuku mengizinkanku. Ditanya oleh ibundanya, anakku, ibu ada di sini. Anakku, ibu telah mengizinkanmu. Seketika itu pula ketika sang ibunda mengucapkan ibumu telah mengizinkanmu, sang anak soleh tadi menghembuskan napas terakhirnya. Ternyata sang anak muda tadi melihat apa? Melihat sosok bidadari yang sedang melamarnya. Melihat sosok wanita yang sangat cantik sedang memanggilnya. Siapa dia? Dia adalah temannya nanti di surga. Dibacakan di ayat tadi. Innalladzina qalu rabbunallahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika. Berkata Syekh Muhammad Hussein, innalladzina qalu rabbunallahu thumma istaqamu. Jangan heran kepada orang-orang yang ketika hendak meninggal dunia memancarkan wajah-wajah yang indah, seakan-akan bahagia untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena malaikat datang kepada mereka, tatanazzalu alaihimul malaika, turun malaikat kepada mereka untuk apa? Untuk mengatakan kalimat yang pertama, alla takhafu, jangan khawatir, engkau memang meninggalkan ibumu wahai anak soleh. Engkau memang meninggalkan wanita yang sangat engkau cintai wahai anak soleh. Tapi nanti engkau akan bertemu dengannya kembali di surga. Maka jangan pernah khawatir. Engkau akan kumpul keluarga kembali di surga. Wala tahzanu. Dan engkau janganlah pernah bersedih wahai anak muda yang soleh. Kenapa? Kesedihan itu hanya sebentar. Memang ibundamu menangis sekarang. Tapi jikalau ibundamu mengetahui bahwa anaknya termasuk anak yang husnul khotimah. Sungguh air matanya bukan lagi air mata kesedihan. Tapi air matanya adalah air mata bangga. Karena dia berhasil mendidiknya menjadi seorang anak muda yang saleh. Dan yang ketiga, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Malaikat itu datang untuk membawakan kabar gembira tentang tempatnya di surga. Boleh jadi sang malaikat membawakan gambaran bidadari yang akan menemaninya kelak di surga. Bidadari yang selama ini anak muda ini belum menikah lalu meninggal dunia. Tiba-tiba diiming-imingi oleh malaikat, inilah temanmu nanti di surga, relakanlah ibumu. Maka sang pemuda soleh tadi bahkan dijemput oleh malakul maut. Dia harus meminta izin kepada orang tuanya dahulu. Semoga kita menjadi seorang yang beriman. Bukan hanya di bulan Ramadan. Tapi thummastaqamu, istiqamah sampai bulan-bulan selanjutnya. Hingga maut menjemput kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, makasih banyak Ustadz Syam kisahnya. Buat jawab yang ada di rumah yang udah penasaran nih pengen dijawab-jawab apa pertanyaannya sama guru-guru kita. Ayo jangan kemana-mana. Yang belum langsung aja bikin pertanyaan buat Instagram kita di Islam Itu Indah TTV ya. Hari setelah ini insya Allah akan dijawab semua pertanyaan oleh guru-guru kita. Jangan kemana-mana, tetap di Islam Itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.